Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu material keramik. Material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Komposisi kimia keramik bervariasi dari senyawa sederhana hingga campuran dari berbagai fasa yang kompleks yang terikat bersamaan. Keramik memiliki sifat keras, getas, dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Material keramik ini memiliki suhu cair yang tinggi dan kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang kritis dan ekstrim karena stabilitas ikatan-ikatan atomnya. Oleh karena itu, keramik merupakan material yang tidak tergantikan dalam dunia teknik atau desain rekayasa. Keramik dapat didefinisikan sebagai sebuah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa antara satu atau lebih unsur-unsur logam, termasuk silikon dan Ge, dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik bukan logam. Contohnya adalah silikon oksida, aluminium, kalsium oksida, magnesium oksida, kemudian natrium oksida. Keramik memiliki karakteristik yang memungkinkannya digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Tahan korosi, juga bersifat isolator listrik yang sangat baik. Sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik, keras dan kuat namun rapuh. Dua jenis ikatan dapat terjadi dalam keramik, yakni ikatan ionik dan kovalen. Sifat keseluruhan material bergantung pada ikatan yang dominan. Secara umum, bahan keramik dapat dibedakan menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kristalin, yang kedua amorf atau non-kristalin. Dalam material kristalin, terdapat keteraturan jarak dekat maupun jarak jauh. Sedang dalam material amorf, mungkin keteraturan jarak pendeknya ada, namun pada jarak jauh keteraturannya tidak ada. Beberapa keramik dapat berada dalam kedua bentuk tersebut, misalnya itu adalah silikon oksida atau SiO2. Pada bahan keramik terjadi juga ketidaksempurnaan pada bangun struktur kristalnya. Jadi kita kenal sebagai cacat, seperti cacat titik, cacat garis, dan cacat bidang. Cacat titik di sini terjadi pada peristiwa intersial atau substitusional, yaitu penggantian atom yang satu terhadap yang lainnya. Contoh, senyawa keramik pada kesetimbangan NiO-MgO atau pada senyawa ortosilikat seperti magnesium, pero, kemudian silikat. Di sini juga ion-ion magnesium atau Fe ini berperan saling substitusi. Yang kedua adalah cacat garis, di mana cacat ini yang terbentuk dikenal dengan cacat dislokasi. Cacat seperti ini banyak terjadi pada senyawa-senyawa seperti LiF, Al2O3, dan kristal MgO. Yang ketiga adalah cacat bidang. Diketahui bahwa keramik dengan susunan kristal yang halus akan memiliki sifat-sifat mekanis yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kristal-kristal keramik yang kasar. Kristal keramik yang halus akan menolong mengurangi tegangan pada batas butiran apabila terjadi ekspansi anisotropi dan berlangsungnya regangan. Gambar berikut ini menunjukkan cacat kristal dalam keramik. Yang pertama adalah kation interstisial, kemudian kation valensi, kemudian anion valensinya. Kemudian ada juga cacat yang namanya Schottky defect dan Frankel defect, yaitu
kekosongan pasangan anion dan kation, sedangkan Frankel defect itu adalah kation menjadi lebih kecil akan dipindahkan ke rongga interstisial kekosongannya. Seperti ini. Atau kekosongan kation ditambah dengan kation interstisialnya. Aplikasi bahan keramik dapat digambarkan dalam diagram berikut, di mana keramik material ini dapat berupa glass, baik itu lice, kemudian glass keramik, kemudian produk clay, baik produk clay struktural ataupun whiteware-nya, refractories, kemudian fire clay, silika, basic, spesial, dan lain sebagainya, kemudian abrasif, semen, dan advanced keramik. Dua karakteristik komponen ion, baik kation dan anion dalam material keramik, berpengaruh pada struktur kristal. Yang pertama adalah besar muatan listrik masing-masing ion, di mana jumlah ion kation ini harus seimbang dengan jumlah anionnya, sehingga kristalnya menjadi netral. Contohnya itu adalah CF2, di mana satu ion C2+ dan dua ionnya adalah F-. Yang kedua adalah ukuran kation dan anion akan berpengaruh pada kestabilan kristal keramik, di mana kristal keramik stabil jika seluruh ion anion yang berada di sekeliling ion kation bersentuhan dengan kationnya. Tabel berikut ini menunjukkan radius untuk beberapa kation dan anion untuk bilangan koordinasi 6. Contohnya ini adalah Al3+, kationnya dengan radius ioniknya itu sebesar 0,053 nanometer, sedangkan anionnya itu bisa berupa Br- itu dengan ikatan ioniknya sekitar 0,196 nanometer. Untuk lebih lengkapnya, posisi atau beberapa kation dan anion dapat kita lihat pada tabel berikut ini, seperti Ca2+ ataupun F-, Fe2+, dan lain sebagainya. Struktur kristal keramik kita bedakan menjadi 3. Ada tipe AX dengan jumlah anion dan kation yang sama. Contohnya itu adalah natrium klorida ataupun magnesium oksida, ataupun MnS, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di dalam diagram berikut. Kemudian yang kedua adalah tipe AM XP, ini di mana jumlah anion dan kationnya ini tidak sama. Contohnya adalah ZrO2 ataupun UO2 ataupun PuO2 ataupun THO2. Sedangkan yang ketiga itu adalah tipe AMBN XP keramik paduan, ini yang memiliki tipe kation lebih dari satu. Contohnya adalah BaTiO3. Gambar berikut ini menunjukkan contoh produk keramik yang strategis penting untuk beberapa teknologi baru, AGT100. Ini komponen-komponen temperatur tinggi dari mesin turbin gas otomotif ATG100 yang terbuat dari bahan keramik. Ini kalau kita lihat komponen-komponennya merupakan contoh produk dari keramik yang penting, di mana semakin tahan terhadap suhu yang tinggi, konsumsi bahan bakarnya juga akan semakin efisien kalau kita menggunakan produk dari keramik ini. Berikut ini adalah gambar potongan modul konduksi termal yang memiliki sebuah dasar keramik dengan berbagai lapisan yang besar. Itu seperti multi-layer keramik substrat ini, kalau kita lihat gambarnya. Kemudian yang terdiri atas support ataupun pendukungnya, interconnects, dan mengisolator banyak chip sirkuit yang terintegrasi atau integrated circuit chipnya. Ini kalau kita lihat di sini, terlihat adalah integrated circuit chip ataupun multi-layer keramik substrat ini, sedangkan bahan yang ini adalah aluminium piston untuk heat removal-nya. Secara umum, keramik yang digunakan untuk aplikasi teknik dapat digolongkan menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama adalah material keramik tradisional yang terbuat dari 3 komponen dasar seperti lempung, silika, dan felspar. Contohnya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bata, keramik lantai yang digunakan untuk industri konstruksi, ataupun keramik kerajinan dan keramik listrik dalam industri keramik. Yang kedua adalah material keramik teknik yang mengandung senyawa murni atau hampir murni, seperti aluminium oksida Al2O3 ataupun silikon karbida dan silikon nitrida. Contohnya adalah silikon karbida dalam turbin gas otomotif AGT100 yang beroperasi pada temperatur yang tinggi. Kemudian aluminium oksida atau Al2O3 sebagai dasar landasan untuk integrated circuit chip dalam modul konduksi panasnya. Dalam keramik dengan struktur kristal sederhana, ikatan atom yang terjadi adalah senyawa antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa jenis keramik sederhana dengan temperatur cairnya. Contohnya misalnya adalah hafnium karbid atau HFC. Ini melting point atau titik leburnya itu sekitar 4150 derajat Celcius. Ataupun campuran keramik lainnya seperti boron karbid itu B4C, itu melting point-nya sekitar 2450 derajat Celcius. Berikut ini adalah beberapa campuran keramik dari bahan-bahan seperti tungsten karbid, silikon karbid, titanium dioksid, dan lain sebagainya. Nah, persentase antara ikatan ion dan kovalen merupakan hal yang penting karena menentukan jenis struktur keramik yang akan membentuk senyawa keramik yang padat. Persentase karakter ikatan ion dan kovalen untuk beberapa keramik dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Seperti keramik komponnya misalnya adalah magnesium oksid atau MgO, di mana ikatan atomnya adalah Mg dengan ikatan O, yang berikatan dengan O, sedangkan perbedaan elektronegativity-nya ini diketahui sebesar 2,3 dan karakter prosentase ioniknya itu sebesar 73 dan prosentase karakter kovalennya sebesar 27. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa melihat pada tabel berikut ini. Susunan ion sederhana dalam benda padat yang terikat dengan ikatan ion dapat kita pahami jika kita mengetahui bahwa dalam benda padat ionik atau ionik keramik solid, itu susunan ionnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah ukuran relatif dari ion dalam benda padat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan muatan elektrostatis untuk memelihara netralitas listrik dalam benda padat ionik. Kemudian ikatan ion cenderung memiliki ion-ion tersusun bersama sepadat mungkin untuk merendahkan total energi dari padatannya yang sebanyak mungkin. Saat ikatan ion di antara atom mengambil posisi dalam kondisi susunan ion sederhana ini, dalam benda padat yang terikat dengan ikatan ion padat, maka energi atom akan diturunkan oleh formasi ion dan ikatannya menjadi padatan yang berikatan ion atau ionik solid. Nah, batasan dari susunan padat ini adalah ukuran relatif dari ion dan kebutuhan untuk memelihara netralitas muatan listriknya. Demikianlah materi kita terkait dengan material keramik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.